Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam kuliah yang ketujuh untuk mata kuliah eh, proses pengambilan keputusan pemerintahan. Sebagaimana surat edaran dari Wakil Rektor Bidang Akademik, jadi di minggu ini, 2 minggu setelah Lebaran, kita menyelenggarakan perkuliahan secara online. Saya membuat video ini lalu diupload di MyClass. Jadi Anda bisa mengaksesnya melalui MyClass. Yang kedua, saya juga mau mengucapkan minal aizin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin dan semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Maaf kalau ada salah selama kita berinteraksi dalam mata kuliah ini, selama setengah semester ke belakang ini. Nah, selanjutnya saya akan share screen. Nah, untuk topik kita dalam minggu yang ketujuh ini adalah aktor di dalam formulasi kebijakan. Jadi di dalam proses perumusan kebijakan itu ada aktor-aktor yang terlibat. Saya sudah menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya kepada teman-teman bahwa proses pengambilan kebijakan bisa dibagi pada dua kategori, into stages. Jadi stage yang pertama adalah proses akademik, di mana proses pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik, public problems, itu dilakukan secara rasional atau secara teknis dikenal dengan istilah kajian akademik. Mohon maaf batuk. Nah, tapi dalam proses yang kedua adalah yaitu proses politik. Jadi naskah akademik itu biasanya akan dirubah menjadi kebijakan dalam bentuk bisa undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, atau misalkan peraturan gubernur dan peraturan bupati. Nah, proses untuk merubah naskah akademik menjadi kebijakan dalam bentuk regulasi, itulah proses politik. Nah, di dalam proses politik ini banyak aktor yang terlibat. Jadi, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah itu harus mengakomodir kepentingan aktor-aktor yang ada di masyarakat. Nah, kita dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebetulnya siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, khususnya dalam tahapan proses politik. Nah, sebelumnya ini week 4, minggu yang keempat kalau tidak salah, saya sudah menjelaskan mengenai siklus dari kebijakan publik. Jadi saya mengambil referensi misalkan dari Lister and Stewart, dan Anda bisa mendownload sebetulnya buku ini, PDF ini, Public Policy and Evolutionary Approach. Nah, maka eh, proses atau siklus dari kebijakan publik itu kan dimulai dari yang pertama ya. Saya sudah menjelaskan secara detail agenda setting. Bagaimana masalah-masalah publik itu muncul, tapi tidak semua masalah publik akan diselesaikan oleh pemerintah, gitu ya. Maka pemerintah biasanya memprioritaskan satu masalah dan ada beberapa kriteria ya, kalau kurang lebih ada 4 kriteria kenapa satu masalah itu menjadi prioritas dari pemerintah
untuk diselesaikan. Anda bisa membaca kembali buku dari Lister dan Stewart atau juga mengacu kepada perkuliahan keempat kita. Nah, tahap yang kedua adalah policy formulation. Dan sebagaimana yang saya jelaskan, ada proses akademik, dan yang kedua adalah ada proses politik. Nah, kita akan melihat siapa saja sebetulnya aktor yang terlibat di dalam policy formulation tersebut. Nah, ini ya untuk policy formulation, dan saya juga sudah memberitahukan kepada Anda bahwa Anda bisa membaca buku saya yang merah. Nanti kita tunjukkan bukunya. Jadi ini tahapan kedua dari policy cycles mengenai policy formulation. Jadi policy formulation itu kata Lister dan Stewart adalah the passage of legislation designed to remedy some past problem or prevent some future policy problem. Proses legislasi, proses pengambilan keputusan secara resmi, bisa di DPR atau di eksekutif, yang didesain untuk menyelesaikan satu permasalahan publik atau gitu ya, atau memitigasi atau mencegah satu masalah publik itu terjadi. Misalkan kita di setiap daerah itu memiliki masalah kemiskinan, stunting, lalu kemacetan, lalu apa hutan yang gundul, banjir, kekeringan itu merupakan masalah publik. Nah, proses perumusan kebijakan atau policy formulation adalah proses akademik dan politik bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan masalah itu dan atau bagaimana mencegah supaya itu tidak terjadi. Misalkan BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi itu mengatakan, oh tahun depan akan ada El Nino, berarti sepanjang tahun curah hujan akan berkurang. Nah, maka pemerintah daerah atau pemerintah nasional dalam level nasional membuat kebijakan untuk mencegah supaya El Nino itu tidak berdampak meluas, gitu ya. Itulah proses dari policy formulation. Nah, ini aktor di dalam policy formulation itu nanti kita akan di sini saya hanya meng-highlight ada eksekutif, legislatif, political parties, mass media, interest group dan social movement organization. But uh, I will go much deeper on that issue in the next slide. Nah, ini ya. Kemudian Mas Agus dan juga Mas Agus untuk kelas internasional dan juga Mas Irfan untuk kelas reguler itu sudah menjelaskan ada beberapa pendekatan di dalam proses perumusan kebijakan. Yang pertama adalah elite model, dan yang kedua ada incremental model, dan yang ketiga adalah ada sistem atau democratic model. Nah, mari kita lihat satu persatu. Anda bisa membaca tulisan saya tahun 2021, jadi silahkan Google Riza Ramdhani, lalu elite, kemudian apa? Elite, democratic, dan artificial intelligence in public policy in decision making. Anda bisa lihat di Google. Itu ada tulisan saya bagaimana menganalisis COVID. Nah, saya menyarikan apa yang saya jelaskan ini dari tulisan saya itu. Itu sudah tersedia online dan open access. Jadi pendekatan pertama di dalam proses perumusan kebijakan adalah pendekatan elit. Nah, menurut pendekatan elit itu ya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebetulnya itu mencerminkan kepentingan atau keinginan dari sekelompok orang tertentu yang cukup powerful, gitu ya. Karena power itu tidak powers are not equally distributed. Jadi misalkan kalau pemerintah membuat kebijakan, misalkan dalam contoh yang saya analisis adalah kebijakan tentang COVID-19. Jadi ketika COVID-19 tahun 2020 bulan Maret 2014
itu masuk kasusnya pertama ke Indonesia. Lalu pemerintah pusat membuat kebijakan sosial eh, social distancing ya. Bagaimana supaya kita itu selalu menjaga jarak dengan orang lain, tidak lockdown sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Nah, saya menganalisisnya apakah sebetulnya kebijakan itu adalah kebijakan elitis, demokratis, atau pemerintah menggunakan pendekatan artificial intelligence. Nah, dalam artikel itu saya berargumentasi bahwa itu sebetulnya adalah kebijakan yang mencerminkan kepentingan dari elit. Jadi kebijakan kebijakan elitis atau elit model itu, proses pengambilan kebijakan sebetulnya tidak benar-benar melibatkan publik, tidak benar-benar melibatkan masyarakat. Tetapi kebijakan itu dibuat oleh sekelompok orang tertentu. Siapakah mereka? Itulah yang dinamakan dengan elit gitu ya. Jadi siapakah elit-elit itu? Elit itu adalah powerful actors who are involved in the decision making process. Neither civil society organization no citizen in general are engaged. Jadi proses perumusan kebijakan kata Thomas Erdi ini di dalam Understanding Public Policy, proses perumusan kebijakan sebetulnya tidak pernah melibatkan benar-benar melibatkan masyarakat ataupun warga negara. Sebetulnya proses perumusan kebijakan itu hanya melibatkan sekelompok orang tertentu. Misalkan contoh kalau kebijakannya dalam level daerah, yang benar-benar membuat kebijakan itu hanya bupati, kepala dinas, anggota DPRD atau ketua DPRD misalkan. Nah, sementara masyarakat yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut sebetulnya tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Sekalipun mungkin ada proses public hearing, dengar pendapat dengan masyarakat, tapi pada akhirnya kata teori ini ya, kata model, sebetulnya kebijakan itu hanya diambil oleh sekelompok orang tertentu, gitu ya. Nah, Anda kalau membaca Jeffrey Winters, misalkan tentang The Oligarchs in Indonesia, Anda bisa membaca bukunya ataupun artikel-artikelnya, maka Jeffrey Winter pun mengatakan hal yang sama, tapi dia mengambil contoh kasus pemilu di Indonesia. Jadi sebetulnya kata Jeffrey Winter, eh, pemilu di Indonesia itu adalah pemilu yang disetting oleh oligark. Jadi oligark ini adalah kata lain daripada elit. Nah, oligark inilah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah. Nah, oligark ini menguasai media massa, menguasai bisnis, sehingga mereka bisa membuat isu, misalkan, memframing seolah yang akan menang ini si A, seolah yang akan kalah ini si A. Sehingga publik itu terkonstruk pikirannya. Publik itu, olah, ngapain saya harus memilih yang kalah? Udahlah, saya harus memilih yang akan menang saja. Nah, semuanya itu dilakukan oleh kekuatan uang yang basisnya adalah atau kekuatannya berasal dari oligark. Nah, sebetulnya tesis Jeffrey Winters mengenai mengenai apa the oligarch Indonesia itu kurang lebih kalau di dalam kebijakan publik itu hampir sama atau sama dengan pendekatan elit model. Jadi sebetulnya kebijakan publik baik di pusat maupun di daerah itu dibuat oleh segelintir elit dan biasanya menguntungkan elit tersebut. Sekalipun masyarakat seolah dilibatkan dalam proses perumusannya, tapi sebetulnya secara substantif mereka tidak benar-benar dilibatkan di dalam prosesnya tersebut. Nah, ada ilmuwan lain ya, Wilfred Pareto ini mengklasifikasikan elit itu pada dua kategori. Yang pertama governing elites dan yang kedua adalah non-governing elite. Jadi governing elite ini adalah elit-elit yang secara struktural mereka memiliki posisi di dalam pemerintahan ataupun di dalam negara, baik di legislatif maupun di eksekutif. Sementara non-governing elite adalah elit-elit yang tidak memiliki formal position in the administration. Ya misalkan pengusaha,
oligarki, itulah yang dimakan dengan non governing elite. Dan sebetulnya mereka itu sangat menentukan di dalam proses perumusan kebijakan. Nah, due to the consequence of the governing and governing elite dynamics, government policy have really answered the need of society. Jadi sebetulnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu karena keterlibatan penuh baik governing elites maupun non governing elite, maka biasanya sebetulnya tidak mencerminkan betul-betul mencerminkan kehendak dari masyarakat sendiri. Gitu ya. Nah, lalu ini kalau Anda lihat ini the pyramids of elite structures. Di sini ada power elite. Jadi power elite itu adalah orang yang punya kekuasaan. Jadi elite itu Anda bisa membaca the theory of access-nya Jesse Report. Jadi kata Jesse kurang lebih ada 7. Kenapa orang itu bisa menjadi elite gitu ya. Yang pertama itu ketika orang itu punya akses terhadap teknologi. Jadi kalau kita punya teknologi yang canggih, orang lain tidak, maka kita itu bisa menjadi elit yang menentukan, gitu ya. Misalkan Elon Musk ya, Elon Musk itu punya Starlink, gitu kan? Kita nggak punya kan satelit pribadi, tapi Elon Musk punya satelit pribadi. Maka Elon Musk itu sangat menentukan kebijakan global, termasuk ya kuatnya Ukraina misalkan dalam menghadapi Rusia itu kan karena dibantu oleh satelit oleh eh, satelitnya Elon Musk. Begitu pun Mark Zuckerberg ya yang punya Instagram, WhatsApp, lalu lalu Facebook itu sangat menentukan. Kenapa? Karena mereka memiliki akses terhadap teknologi. Itulah elit global. Nah, lalu yang kedua misalkan akses terhadap authority kata kata Jesse. Jadi kalau orang sudah berkuasa itu dia sangat powerful. Maka mereka elit sekali. Karena dia bisa membuat kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan juga bisa memobilisasi massa. Misalkan memobilisasi tentara, memobilisasi kepolisian. Jadi kalau Anda tertarik bisa membaca The Theory of Access. Nah, maka dalam struktur ini ada power elite, ada middle level, dan ada the mass gitu ya. Nah, yang paling banyak kan masyarakat gitu kan. Yang kedua middle level ya mungkin birokrat, pegawai pemerintah, anggota DPR atau DPRD, dan yang terakhir yang paling menentukan itu sebetulnya adalah powerful elite atau power elite. Nah, kebijakan itu sebetulnya hanya dibuat kata dalam model teori ini oleh powerful elite. Nah, ini yang kedua, incremental model. Saya tidak akan mengulang untuk pendekatan incremental model karena ini sudah dijelaskan oleh Mas Agus maupun Mas Irfan. Eh, nah, lalu dalam yang terakhir adalah democratic model. Jadi saya itu di dalam buku saya yang terbaru itu baru terbit itu menggunakan ini ya democratic model. Bagaimana elit-elit itu bagaimana aktor-aktor itu berdinamika dalam proses perumusan kebijakan. Nah, berbeda dengan pendekatan elit model, dalam pendekatan democratic model, bahwa sebetulnya proses perumusan kebijakan, Anda bisa membaca tulisan saya, itu merupakan kesepakatan dari pentingan berbagai aktor yang terlibat. Misalkan ada NGO, misalkan ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi pemuda, ada organisasi petani, ada organisasi nelayan, ada pemerintah, pemerintah ada eksekutif, ada legislatif. Nah, ada pengusaha misalkan, ada dunia usaha, ada perusahaan, pebisnis. Maka di dalam democratic model sebetulnya keputusan pemerintah itu adalah kesepakatan dari kepentingan aktor yang terlibat. Misalkan saya melakukan riset tentang kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Lalu Kementerian Kehutanan ataupun pemerintah provinsi membuat kebijakan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Maka eh, banyak orang yang berkepentingan, aktor-aktor yang terlibat di dalam tersebut. Pertama masyarakat yang terdampak langsung oleh kebakaran. Yang kedua NGO yang mengadvokasi masyarakat untuk tidak terkena dampak
kebakaran dan juga mengadvokasi supaya hutan tidak terus terbakar. Ada perusahaan baik sawit misalkan ataupun kayu yang tidak ingin kebun sawitnya terbakar, perusahaan kayu pun tidak ingin disalahkan seolah yang melakukan pembakaran, gitu ya. Lalu ada pemerintah provinsi baik DPR maupun eksekutif maupun dinas-dinas, mereka pun sama, tidak ingin ada kebakaran di daerah mereka, gitu ya, karena akan berdampak terhadap berhentinya aktivitas ekonomi. Maka semua aktor ini terlibat dalam proses perumusan kebijakan untuk mencegah supaya kebakaran itu tidak terjadi. Nah, model yang seperti itu, itulah yang dinamakan dengan apa? Democratic model. Jadi democratic model itu berasumsi bahwa sebetulnya kebijakan itu adalah merupakan konsensus ataupun kesepakatan dari kepentingan-kepentingan yang berbeda antar aktor-aktor yang ada di dalam masyarakat. Baik baik apa? eh, Formal decision makers negara, pemerintah maupun non formal decision makers yaitu aktor-aktor yang ada di masyarakat. Thomas RD misalkan mengatakan every actor has an equal opportunity to influence the final decision as power is not concentrated in the top government institution. Bahwa setiap aktor di dalam masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Karena power itu sebetulnya terdistribusi di antara aktor-aktor yang ada di masyarakat. Maka saya mengatakan di dalam artikel saya, the final decision or public policy should be as an equilibrium of political consensus among various social group based on negotiation and conflict resolution. Jadi kebijakan pemerintah itu harus merupakan titik temu dari kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda, di mana mereka satu sama lain saling bernegosiasi dan difasilitasi melalui konflik resolusi. Jadi sidang DPRD hearing itu merupakan bagian dari negotiation and conflict resolution. Nah, siapakah aktor-aktor tersebut? Nanti kita akan. Nah, sebetulnya democratic model ini dikembangkan dari teorinya teori sistem yang diperkenalkan oleh David Easton, gitu ya. Bahwa kalau saya rasa Anda ketika mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik dan juga mungkin pengantar pemerintahan Indonesia itu mendapatkan ini yaitu mengenai teori sistem dari David Easton. Jadi dalam teori sistem itu ada input, kemudian ada proses dan ada output. Input itu bisa berbentuk tuntutan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah tertentu, misalkan, jalan rusak, atau yang kedua support, dukungan terhadap pemerintah, lalu pemerintah membuat kebijakan dan lahirlah output. Outputnya itu berupa program-program untuk mencapai dari tujuan kebijakan tersebut. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi dari yang tadi itu saya membuat satu pertanyaan, tolong dijawab di forum, ada forum 2 di My Class. Jadi setelah saya menjelaskan tadi, lalu menurut Anda bagaimana sih? Tolong dijelaskan oleh Anda ya di forum tersebut, bagaimana membedakan antara pendekatan elit, incremental, dan demokratik di dalam policy formulation. Gitu ya, tolong dijelaskan. Dan ini akan menjadi unsur dari penilaian akhir. Nah, ini kan video interaktif. Dalam video interaktif itu harus ada di tengah-tengahnya diselingi dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama dari saya, how do you distinguish between elite, incremental, and democratic models in policy formulation? Coba Anda jelaskan ya. Bagaimana Anda membedakan atau bagaimana Anda memahami pendekatan elit, pendekatan incremental, dan pendekatan demokratik di dalam policy formulation. Nah, ini saya mensummarize penjelasan saya. Ini actors in policy formulation dan saya mensummarize penjelasannya itu dari James Anderson dari University of Texas Austin. Anda bisa membaca bukunya Public Policy Making uh, dari University of Texas Austin. Kata James Anderson, paling tidak ada
aktor di dalam proses perumusan kebijakan itu bisa dikategorikan pada dua kelompok. Yang pertama adalah official policy makers dan yang kedua adalah non-governmental participant. Who are the official policy makers? Siapa orang yang memiliki atau aktor yang memiliki legitimasi secara formal untuk mengambil kebijakan? Yang pertama legislatif ya, DPR, baik DPR RI maupun DPRD daerah. Yang kedua adalah eksekutif, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga adalah administrator, misalkan kalau di level pusat kementerian ada dirjen, lalu di level kabupaten ada sekretaris daerah, ada kepala dinas, dan yang terakhir adalah judikatif. Judikatif itu lembaga kehakiman itu juga secara formal bisa membuat kebijakan, tidak hanya mengadili kasus-kasus pidana dan perdata saja ya, tetapi misalkan seperti Mahkamah Konstitusi itu kan judikatif, Mahkamah Agung itu judikatif, dan mereka bisa juga membuat kebijakan. Misalkan seperti kemarin sengketa pemilu antara 01, 02, 03, lalu ada gugatan dari 01 ya sama 03, lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menolak permohonan gugatan tersebut. Nah, maka sebetulnya penolakan terhadap gugatan itu juga merupakan bagian dari kebijakan, dan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari judicial institution. Nah, lalu yang kedua, non-governmental participation, yaitu aktor non-pemerintah aktor non-pemerintah. Nah, aktor non-pemerintah ini ada partai politik, ada interest group. Jadi yang pertama itu political parties, interest group, ada think tanks, ada social movement organization, ada media massa, dan juga ada kita sebagai individual. Jadi yang pertama adalah political parties ya, partai politik. Nah, partai politik ini adalah organisasi masyarakat sebetulnya, tetapi mereka secara konstitusional memiliki apa memiliki kewenangan untuk terlibat di dalam pemilu, gitu ya, di dalam pemilu dan menempatkan anggotanya untuk menjadi anggota DPRD sebagai official policy maker maupun menjadi bupati misalkan sebagai official policy maker, DPRD legislatif, bupati sebagai eksekutif. Jadi political parties ini powerful ya, karena mereka sebetulnya organisasi masyarakat, tetapi mereka itu secara konstitusional boleh mengikuti pemilu, gitu ya. Berbeda dengan interest group, NGO tidak boleh ikut pemilu misalkan, dan juga mereka menempatkan aktornya baik di eksekutif maupun di legislatif. Begitupun dengan di judikatif ya. Judikatif juga ada unsur dari partai politiknya. Misalkan Pak Asrul Sani ya, yang sekarang menjadi apa hakim dari Mahkamah Konstitusi itu kan petinggi dari partai P3 ya, tapi dia bisa menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Atau dulu ada Pak Profesor Gayus Lumbun. Gayus Lumbun itu politisi PDIP, tapi dia menjadi salah satu hakim agung. Jadi partai politik ini powerful ya, karena dia bisa ikut pemilu dan juga bisa menempatkan anggotanya sebagai anggota legislatif, eksekutif maupun judikatif, yang dimana sebetulnya mereka sangat menentukan di dalam proses perumusan kebijakan. Nah, aktor yang kedua dalam non-government participation itu adalah interest group atau kelompok kepentingan. Ya, kelompok kepentingan ini jenisnya banyak. Misalkan Anda bisa membaca bukunya David Easton atau membaca buku saya, eh, ada yang anomik, non-anomik, tapi kalau kita sebutkan misalkan ada NGO, NGO pun kan beragam, ada NGO atau LSM ya, ada yang concern di isu lingkungan, ada yang concern di isu gender, ada yang concern di isu minority group, kelompok minoritas. Nah, lalu yang ketiga adalah think tank. Think tank ini adalah bisa universitas ataupun pusat studi yang biasanya di-hire oleh pemerintah untuk menyusun naskah akademik dari suatu kebijakan. Nah, think tank ini menentukan dalam proses perumusan kebijakan. Ada juga social movement organization.
Jadi social movement organization ini berbeda dengan interest group ya. Kalau interest group itu hanya fokus dalam satu isu tertentu, tapi kalau social movement organization, organisasi kemasyarakatan yang punya ide besar tentang masyarakat. Misalkan kalau di Indonesia kita punya Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, maka itu bisa dikategorikan sebagai social movement organization. Saya menyukai salah satu social movement organization yang ada di dunia. Anda bisa cek namanya La Viva apa gitu. Itu dalam bahasa Spanyol. Itu merupakan gerakan climate justice, kemudian environmental justice yang dimotori oleh petani-petani di Amerika Latin, lalu menjadi kekuatan social movement global. Termasuk membernya di Indonesia, di hampir di seluruh negara ada ya yang menjadi member dari organisasi La Viva ini. Nah, La Viva Consina atau apa itu dalam bahasa Spanyol. Nah, lalu selanjutnya ada media massa. Media massa juga sama. Jadi misalkan TV, televisi, koran. Sekarang sekarang apa? Media massa baru Instagram, kemudian Facebook, Twitter itu juga berpengaruh. Lalu individual, kita sebagai individu. Nah, pertanyaan saya dari seluruh aktor yang ada ini, siapakah sebetulnya yang paling siapakah yang paling bisa menentukan kebijakan? Jadi misalkan partai politik inginnya A, masyarakat atau melalui interest group inginnya B, social movement organization inginnya C, mass media mengkampanyekan D. Dari empat alternatif yang ada, dalam perumusan kebijakan, siapakah sebetulnya yang bisa menentukan keputusan akhir dari kebijakan tersebut? Nah, kalau Anda ingin tahu, Anda bisa membaca buku saya ini, eh, Koalisi Kelompok Kepentingan dalam Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Saya menjelaskan di sini bagaimana aktor-aktor itu satu sama lain saling bernegosiasi, saling mempengaruhi, saling mempengaruhi supaya kepentingan politiknya terakomodir dalam proses perumusan kebijakan. Nah, eh, ini pertanyaan kedua. Who are the actors in policy formulation and please explain. Jadi ini pertanyaan kedua, tolong dijawab di forum 2 ya. Tadi pertanyaan pertama mengenai apa elit, incremental dan democratic model. Ini pertanyaan kedua. Anda jelaskan who are the actors in policy formulation and please explain. Jadi saya sudah menjelaskan tadi ya, ini ada aktor-aktornya dan dijelaskan siapa mereka. Lalu pertanyaan yang terakhir ini, who is the powerful actor in influencing decision making process? Siapakah aktor yang paling kuat gitu dalam menentukan keputusan akhir dari proses perumusan kebijakan? Nah, saya itu melakukan riset gitu ya untuk master's degree saya. Eh, saya riset di Pantura Jawa, khususnya di Kabupaten Subang. Jadi Kabupaten Subang ini merupakan lumbung padi, nah salah satu lumbung padi nasional setelah Indramayu dan Karawang, gitu ya. Tetapi Kabupaten Subang ini mendapatkan ekspansi ataupun tekanan ya, tekanan dari perusahaan-perusahaan untuk pindah ke Kabupaten Subang, baik perusahaan misalkan ya banyak ya, perusahaan elektronik, perusahaan garment gitu ya, itu banyak yang pindah ke Subang. Kenapa pindah ke Subang? Pertama, posisinya strategis gitu ya, tidak terlalu jauh ke tempat untuk melakukan ekspor ke pelabuhan karena dibukanya akses tol Cipali. Misalkan. Yang kedua, lahannya itu lebih murah dibandingkan dengan area industri lain, misalkan Karawang, Bekasi itu yang tanahnya cukup mahal. Dan yang ketiga, masih tersedianya buruh murah. UMR-nya masih rendah dibandingkan dengan Bekasi dan Karawang. Sehingga banyak perusahaan yang masuk ke situ, itu ya. Nah, karena ada tekanan dari industri tersebut, lalu di dalam proses perumusan Raperda RT RW Subang, rancangan peraturan daerah Kabupaten Subang, itu Raperda tahun berapa ya? Eh, Raperda 2000 oh ya, Raperda 2011 2030 kalau nggak salah.
beberapa fraksi di DPRD yang dimotori oleh fraksi PDIP itu mengusulkan, oke deh, sekarang di Subang itu kan ada 7 kecamatan zona kawasan industri. Nah, karena banyak perusahaan yang mau masuk, kita perluas saja dengan cara menambah 3 kecamatan baru sebagai zona kawasan industri, gitu ya. Nah, itu dimotori oleh siapa? Oleh PDIP, didukung oleh Partai Golkar, misalkan, dan satu fraksi lagi, saya lupa. Nah, kan tetapi, gitu ya, eh, keinginan untuk menambah 3 zona kawasan industri baru ini mendapatkan perlawanan, ditolak oleh kelompok masyarakat. Nah, mereka menamakan diri sebagai KORSI, Koalisi Rakyat untuk Konstitusi Kabupaten Subang. Nah, gitu ya, KORSI ini itu terdiri dari berbagai elemen masyarakat, gitu ya. KORSI ini saya melis itu kurang lebih ada 23 NGO, kelompok mahasiswa, kelompok pemuda, kelompok petani, dan organisasi buruh yang terlibat di dalam KORSI, lalu mereka mengorganisir diri mereka, dan ini kita kategorikan kalau secara teoritis sebagai interest group, dan mereka mengorganize dirinya untuk melawan keinginan praksi tertentu di DPRD yang menghendaki supaya zona kawasan industri ditambah 3 kecamatan lagi, gitu ya. Di DPRD resistensi juga sebetulnya datang dari fraksi lain. Fraksi yang melawan itu kan fraksi PKS, fraksi Demokrat, dan juga fraksi gabungan. Fraksi gabungan ini ada Partai PAN, ada PKP kalau dulu ada dan juga ada fraksi Hanura, gitu ya. Nah, tapi kursinya di DPRD itu lebih sedikit dibandingkan dengan kursi PDIP, kursi Golkar, dan juga kursi Gerindra kalau nggak salah. Nah, di luar DPRD ada aktor-aktor non government partisipan gitu ya yang bersatu melawan itu, gitu ya. Nah, Anda kalau melihat gambar yang saya tampilkan di sini, ini adalah model yang saya bangun untuk menggambarkan bagaimana interest group koalisi itu terbentuk, gitu ya. Asalnya mereka 4 organisasi, lalu di tahap 2 masing-masing organisasi ada yang membawa 4 organisasi ke dalam koalisi. Ada ini 4 organisasi baru bergabung melalui organisasi ini 4 organisasi baru bergabung melalui hingga mereka menjadi banyak, gitu ya. Lalu di tahap ketiga, masing-masing organisasi bawa organisasi lagi, gitu ya. Sehingga mereka itu terbentuk dan menjadi koalisi yang solid. Selama 1 sampai 2 tahun, mereka melakukan perlawanan untuk menentang perluasan zona kawasan industri baru di Kabupaten Subang. Saya menyebutnya sebagai interest group coalition. Koalisi kelompok kepentingan untuk menolak usulan alternatif dari kebijakan publik. Gitu ya. Nah, mereka itu terbentuk dalam 3 tahap. Yang pertama fase inisiasi, fase konsolidasi, dan fase perlawanan. Inisiasi itu berdialog untuk membentuk satu organisasi. Fase konsolidasi mengkonsolidasikan koalisi, dan yang terakhir adalah fase perlawanan melawan uh, the formal decision makers gitu ya, untuk supaya perluasan zona kawasan industri itu tidak ditambahkan 3 kecamatan lagi, karena 3 kecamatan itu merupakan daerah lumbung padi, gitu ya. Nah, ini model yang saya buat dan saya presentasikan model ini di Maejo University di Thailand dalam Green and Clean Politics Conference, lalu mendapatkan apresiasi. Dan di dalam membangun model ini, saya banyak mengutip Michael Tihini, salah seorang ilmuwan politik dari Amerika dan juga Skotlandia. Lalu Michael Tihini meng-email saya karena dia menyukai model ini ya. Kamu menulis ini ya, ini model cukup bagus sekali kata dia dalam mengembangkan teori yang saya bangun. Nah, jadi ada kalau Anda melihat di sini ya, ada 23 kelompok kepentingan yang memiliki isu tertentu. Isunya itu menolak perluasan zona kawasan industri di Kabupaten Subang. Lalu mereka melakukan lobby terhadap elit partai oposisi, gitu ya. Oposisi di sini ada PKS, kemudian Demokrat, dan juga fraksi gabungan. Kenapa dikatakan oposisi? Karena
penguasanya atau bupatinya itu berasal dari PDIP, gitu ya. Berasal dari PDIP yang mengusung untuk perluasan zona kawasan industri. Lalu mereka melakukan beberapa kali demonstrasi, audiensi dengan DPRD. Mereka juga menggandeng media massa, ada namanya Tinta Hijau, Radar Karawang, gitu ya, dan juga Pikiran Rakyat, lalu digandeng oleh mereka, dan mereka menyampaikan opininya, diliput secara terus-menerus oleh beberapa media lokal tersebut, dan juga mereka melobi partai penguasa. Jadi partai penguasa itu ada dua paksi, ada paksi A, ada paksi B, gitu ya. Lalu mereka melobi paksi satu supaya ikut menolak. Dan pada akhirnya apa yang disuarakan oleh koalisi kelompok pendidikan ini menjadi opini publik di daerah, mempengaruhi masyarakat, lalu mempengaruhi praksi-praksi yang ada di DPRD, mampu memecah praksi penguasa, hingga pada akhirnya kebijakan yang diambil oleh DPRD itu memutuskan bahwa di dalam RW Kabupaten Subang yang baru tidak jadi untuk menambahkan 3 zona kawasan industri baru. Jadi dalam tesis saya ini, bagaimana kelompok kepentingan organisasi masyarakat ketika mereka bersatu dalam koalisi, gitu ya, ketika mereka bersatu di dalam suatu koalisi untuk menolak perluasan zona kawasan industri baru itu, ketika isunya menjadi isu publik, demonstrasi dilakukan, lobby dilakukan, mendekati elit-elit politik di fraksi-fraksi DPRD, maka pada akhirnya bisa menjadi keputusan dari apa keputusan publik, gitu ya, menjadi keputusan akhir dari kebijakan publik. Mungkin itu kuliah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tolong dijawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu ada 3. Ini pertanyaan yang ketiga. Who is the powerful actors in influence decision making process? Aktor siapa yang paling kuat untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, who are the actors in policy formulation? And please explain. Jelaskan aktor-aktor yang ada di dalam proses perumusan kebijakan. Dan yang nomor 1 ini ya, how do you distinguish between elite, incremental, and democratic model in policy formulation? Bagaimana Anda membedakan antara model elit, incremental, dan model demokratik di dalam policy formulation? Silakan dijawab di forum 2 di My Class. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kuliah minggu depan. Minggu depan nggak tahu dengan Mas Irfan atau dengan saya, tapi yang jelas kita akan melakukan perkuliahan di kelas.